Misalnya yang adzan awal si fulan. Maka yang adzan yang kedua pun jangan si fulan. Karena dari sunnah menjadikan adzan awal muadzin, menjadikan adzan yang kedua muadzin yang kedua. Mana dalilnya hadis ini? Bahwa Nabi Muhammad SAW menjadikan Bilal yuadzin fi adzanil awal. Dan Ibnu Ummi Maktum adzan di adzan yang kedua. Apakah Nabi Muhammad SAW mencukupkan dengan Bilal satu saja? Tidak. Maka di sini menjadi sunnah bahwa ada Bilal dan ada Ibnu Ummi Maktum. Dijadikan dua muadzin dan alhamdulillah di masjid kita pun kita jadikan dua muadzin yang berbeda. Dan perkara yang ketiga juga dari permasalahan adzan awal, kapan as-salatu khairum minan naum? Terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama, namun yang rajih dan mendekati dalil adalah di adzan yang pertama. Mana dalilnya? Siapa yang bisa menyebutkan? Terus terang haus dari tadi ingin minum, memberikan soal biar bisa minum. Ayo jawab, silahkan. Hadis siapa? Bismillah. Ayo jawab. Tidak ada yang jawab. Minum lagi. Jawabnya barakallahu fikum dari Athar Ibnu Umar. Diriwayatkan oleh Imam At-Tahawi di Syarah Mushkilil Athar dengan sanad yang sahih kepada Ibnu Umar dan juga Musannaf Abdul Razak di musannafnya berkata Ibnu Umar, "Kunna nasma as-salatu khairum minan naum fi adanil awal." Itu lafadznya. Berkata Ibnu Umar, kami mendengar bahwa as-salatu khairum minan naum di adzan fajr yang pertama. Maka ini dari sunnah-sunnah yang termatikan. Maka hidupkanlah wahai ahli sunnah. Dan dari sunnah-sunnah yang banyak termatikan pula adalah seperti kita tadi di sini. Pertama, tentang permasalahan mengangkat dari takbir dan dzikir. Maka jangan difahami antum menyelisihi masjid-masjid umum itu, yang mana masjid umum mereka melaksanakan kur dipimpin oleh imam la ilaha illallah, la ilaha illallah semua. Tidak menyelisihi mereka itu kemudian dengan diam. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, silent. Ini pun bukan dari sunnah. Paham? Maka dari sunnah menjaharkan. Menjaharkan dalilnya seperti datang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibnu Abbas. Berkata Ibnu Abbas, "Kunna la na'rifu inqidha salati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam illa bitakbirat bisaut rafi'." Dan juga hadis, "Kanu fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yarfa'una aswatahum fil azkar." Di dalam hadis Ibnu Abbas disebutkan bahwa dari sunnah mengangkat suara-suara di saat melaksanakan dzikir. Dan bahkan disebutkan oleh Ibnu Abbas juga tentang tadi saya melaksanakan takbir 3 kali, bahwa kami tidak mengetahui selesainya salam Nabi kecuali dengan takbirat, dengan mengangkat takbir-takbir. Sehingga di saat setelah salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, sebutkan zikir-zikir yang ada dengan suara yang tinggi, dengan notabene catatan tidak melaksanakan kur yang dipimpin oleh satu imam. Ini yang kita menyelisih awal. Ini yang kita selisihi. Adapun mengangkat suara itu bahkan dari sunnah. Maka ini sunnah yang banyak termatikan. Dipikirnya ahlu sunnah menyelisihi orang-orang awam silent. Harus diam. Tidak. Tetapi diangkat suaranya. Mana pendalilannya bisa dilihat di Sahih Al-Bukhari dari Ibnu Abbas, seorang sahabi. Bahkan faqih, orang yang paling berilmunya dari sahabi. Mempersaksikan bahwa kami dulu tidak mengetahui. Karena tidak ada mikrofon. Dan Masjid Madinah penuh di zaman itu. Maka kami tidak mendengar salamnya Nabi. Selesai Nabi, kecuali para sahabat yang di depan-depan dan kemudian diikuti yang di belakang bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, didendangkan. Maksudnya dikumandangkan, ditinggikan. Tidak ada mikrofon.
Maka dari mana Nabi melaksanakan salam terdengar sampai saf belakang? Kecuali kata Ibnu Abbas, dengan takbir mereka yang tinggi. Permasalahan takbir yang 3 ini telah disyarah oleh para ulama seperti disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab di kitabnya Fathul Bari. Ibnu Rajab juga punya kitab Fathul Bari, bukan Ibnu Hajar saja. Maka disebutkan di sana bahwa takbirat 3 kali yang dilaksanakan oleh Ibnu Abbas yang diinginkan bahwa Nabi bertakbir, itu telah datang sanadnya kepada anaknya Ibnu Abbas, bahwa dulu Ibnu Abbas melaksanakan yang demikian 3 kali. Dan sanadnya dikeluarkan kepada Imam Ahmad oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dengan sanad yang sahih. Maka bertakbir dengan suara yang tinggi. Dan selain takbir, dzikir-dzikir yang lain seperti istighfar 3 kali. Dan juga astagfirullah, istighfar 3 kali. Dan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu pun ditinggikan. Dan juga subhanallah 33 kali. Dan takbir 33 kali. Dan alhamdulillah 33 kali. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu semuanya diangkat suaranya. Pendalilannya mana? Seperti hadis Ibnu Abbas tadi. Bahwa kanu yarfa'una aswatahum fi zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas, dia mempersaksikan, dia hidup dengan Nabi, bahwa mengangkat suara di saat takbir setelah salawat, setelah salam, itu adalah terjadi sunnah di zaman Nabi. Maka ini dari sunnah-sunnah yang termatikan oleh kita, maka marilah kita hidupkan. Dan sunnah-sunnah yang lain juga banyak, seperti tadi kita salam. Maka di saat kita salam tadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ke kirinya, assalamualaikum warahmatullahi. Ini pun dari sunnah. Ada yang assalamualaikum warahmatullahi. Ke kirinya, assalamualaikum warahmatullahi. Ini pun sunnah. Dilakukan. Ada yang assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Ini sigoh yang ketiga. Maka 3 sigoh ini ma'ruf. Adapun di sana ada hadis yang khilaf. Sebagian ulama mensahihkan dan sebagian ulama mendhaifkan. Salam 1 kali, assalamualaikum, selesai. Maka hidupkan pula sunnah-sunnah yang termatikan ini. Karena perkara-perkara yang seperti ini, jika kita meninggalkannya, maka akan termatikan bahkan di tempat sunnah sekalipun. Dan begitu pun, terutama sunnah ini yang sangat jarang di dunia. Salat dengan menggunakan sandal. Maka kami di zaman Syekh Mukbil Singa Sunnah, yang mana beliau menghidupkan sunnah yang wallahu a'lam mungkin di masjid-masjid lain tidak ada di seantero dunia. Maka kami dan kebetulan saya baru-baru datang itu di sebelah Syekh Mukbil. Syekh Mukbil menggunakan sandal dan berkata, sallu fi ni'alikum khaliful yahud. Salatlah kalian dengan sendal-sendal kalian, selisihalah Yahud dan Nasara. Maka itu adalah dari sunnah. Hadis ini yang disebutkan oleh Syekh kami Mukbil tadi, kita riwayatkan dari dia, asalnya dari Nabi. Karena tadi cerita bahwa dia di samping saya. Maka hadis ini datang dari Sunan Abi Daud, dari sahabat Shaddad ibnu Aus, dengan sanad yang sahih. Dan disahihkan oleh Syekh kami juga di kitab Masru'iyatis Salati fin Ni'al. Maka hadis ini sahih. Maka di dalam hadis ini disebutkan, salatlah kalian dengan sandal-sandal atau sepatu-sepatu kalian, menyelisihi sunnahnya al-Yahud dan Nasara. Maka alhamdulillah di masjid Imam Mukbil Al-Wadi'i kita menghidupkan sunnah ini. Dan telah kita laksanakan semenjak kita mengajar di masjid. Maka alhamdulillah kita laksanakan sunnah-sunnah yang memang banyak terlupakan dan termatikan dengan tujuan tadi. Dari 2 hadis yang kita sebutkan tadi, bahwa manhaj Ahlussunnah wal Jamaah menghidupkan sunnah dan mematikan kebid'ahan. Maka ini perkara dalam permasalahan fikih yang ada di seantero kita. Maka begitupun di dalam permasalahan akidah dan di dalam permasalahan manhaj, maka banyak dari sunnah-sunnah yang termatikan
dan kita menghidupkannya. Seperti mengajari kaum muslimin tentang di mana Allah di atas langit. Seperti Allah berfirman, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Karena sunnah ini telah banyak dimatikan terutama oleh dai-dai ataupun pengajar-pengajar dari kelompok Maturidiyah ataupun Al-Asy'ariyah, seperti dai kondang yang berkoar-koar, Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, Allah tidak di samping, Allah tidak di kanan, Allah tidak di kiri, Allah tidak menempati ruang. Lulusan S2 ataupun S-teler ini bingung di mana Rob yang menciptakannya. Kita ahlu sunnah anak kecil lah, coba anak kecil ini. Hudzaifah, aina Allah? Aina dalil? Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Indak ya Muhammad, ma'ak dalil akhar fi suratil Mulk. Amintum man fis sama. Dua dalil, anak kecil, enggak makan bangku sekolahan, enggak lulus S2, S-teler, akidahnya benar. Saat ditanya, Allah yang menciptakan kamu sekarang di mana? Di atas langit bersemayam. Maka mereka yang belajar makan bangku sekolahan, makan bangku kuliah, maka tidak mengetahui keadaan Rob yang menciptakannya. Jangan sebut Allah di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri. Lalu Rob kamu berada di mana? Di galaksi apa? Dan sebagainya. Maka kebingungan ini telah dijawab oleh penggembala kambing wanita perempuan dari budak belian. Di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Al-Hakam Ibnu Muawiyah, bahwa seorang budak belian, menggembala kambing kepunyaan Al-Hakam Ibnu Muawiyah. Kemudian karena mungkin banyaknya wallahu a'lam, lalai. Akhirnya kambing sahabat ini dimakan oleh serigala. Maka dia marah dan memukul perempuan yang jadi budaknya ini. Maka belas kasihan ada di dalam hati. Mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, aku telah memukulnya dengan pemukulan yang keras karena aku manusia. Kambingku dimakan serigala, satu kambing padahal kambingnya banyak. Maka mengadu kepada Nabi, dan Nabi mengatakan, kesini kandung.